Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat akan menampilkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing dalam supervisi akademik. Bersama saya, Ibu Auni Islihatun Diniati, Guru Pendidikan Agama Islam dari SDN 1 Dasanggeria, Kecamatan Lingsar. Dan saya Ika Fitrinullah dari SDN 2 Karangbayan, Guru kelas 5 Kecamatan Lingsar. Saya Windasari Piliana, Guru SDN 1 Taman Sari, Kecamatan Gunung Sari. Saya Sumarni dari SDN 1 Kediri Selatan, Kecamatan Kediri. Insya Allah kami siap untuk berkreasi. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Auni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Bu Auni? Alhamdulillah baik Bu Win. Alhamdulillah keadaan saya baik. Kalau Bu Winda sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga Bu Auni. Ini ya Bu Auni, hari ini Ibu akan melaksanakan kucing ya? Ya rencananya sebegitu Bu. Oke. Sebelum melakukan kucing, ada yang ingin saya sampaikan dulu ke Bu Auni. Ya silakan Bu. Nanti pada saat coaching saya akan menilai Ibu ya. Dengan coachingnya saya akan mengamati sesuai dengan rubrik penilaian ya. Iya. Apakah sudah sesuai belum dengan alur cerita? Kemudian apakah Ibu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot? Ya, kemudian juga apakah Ibu juga mendengarkan respon dari coachingnya Ibu ya? Dan jangan lupa juga Bu, nanti Ibu juga harus menggunakan prinsip dari coaching seperti kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan kompetensi ya. Ya. Mungkin sebelum Ibu melakukan observasi, ada yang saya akan tanyakan sedikit nih Bu Oni. Boleh Bu, silakan. Oke. Untuk yang pertama nih, kompetensi apa yang Ibu harapkan atau yang akan Ibu kembangkan dari proses coaching kita hari ini? Ya, ini ya Bu Win. Jadi rencananya kompetisi kucing yang ingin saya kembangkan pada kesempatan ini adalah yang pertama itu kehadiran penuh. Ya, kehadiran penuh. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan secara aktif gitu. Dan yang ketiga yaitu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang nanti bisa saya ajukan kepada kuci saya agar nanti kucinya bisa mencari solusi, menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, Iya. baik Ibu. Jadi ada 3 ya yang ingin dikembangkan dari coaching hari ini, yaitu seperti kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Iya. Dari ketiga ini kira-kira yang lebih spesifik yang mana nih Pak Oni? Yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan adalah potensi atau kemampuan mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif segala permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh kuci saya. Karena dengan mendengar secara aktif kita akan bisa nanti betul-betul mencari atau mengarahkan kuci kita kepada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dia menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu Bu Win. Baik Ibu, jadi mendengarkan dengan aktif Bu ya? Iya. Oke, dan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira nih Bu, indikator ketercapaiannya apa nih? Jadi indikator ketercapaian yang saya harapkan nanti setelah selesai proses coaching tersebut, saya mengharapkan kuci saya bisa menemukan atau menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, jadi ketercapaian indikatornya jika coach Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Betul. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melakukan coaching ya. Nanti semoga proses coaching Ibu berjalan dengan lancar.
Bu Win. Ya, baik. Assalamualaikum Bu Oni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Sumarni? Alhamdulillah baik juga. Tapi saya ada masalah ini Bu Oni, pengen cerita pada waktunya. Alhamdulillah ada Bu kalau sore hari ini. Iya. Alhamdulillah saya banyak punya waktu luang. Silakan aja Bu, saya siap Iya, mendengarkan iya. Permasalahan yang Ibu akan ceritakan. Silakan Bu. coba. Saya pengen cerita ini masalah murid saya yang bikin saya resah sampai saat ini. Perbandingan murid saya dengan murid yang tahun kemarin. Masalahnya padahal saya cara ngajarnya sama, media yang saya gunakan juga sama, metodenya sama. Kok murid saya yang tahun kemarin ini anjlok sekali kemampuannya dalam pembelajaran matematika. Jadinya saya bingung, sementara di sekolah saya, kebetulan sekolah saya itu sudah dilabelkan sekolah center. Jadinya saya ada beban di situ. Murid saya yang kemampuan tahun kemarin sama sekarang itu jauh, Bu. Itu yang membuat saya ada beban, pingin sekali cerita sama Bu Auni masalah saya. Saya bingung soalnya Bu Auni dengan masalah saya ini. Ya, oh seperti itu ya Bu Sumarni. Jadi Ibu merasa kalau tahun ini murid-murid yang Ibu ajarkan itu kemampuannya menurun dari tahun Iya, sebelumnya. iya. Padahal Ibu sudah berupaya dan sudah melakukan proses pembelajaran dengan metode yang sama, Iya. cara mengajar yang sama Iya. dengan tahun yang lalu ya. Iya, iya. Tapi kok hasilnya tahun ini agak menurun begitu. Iya Bu ya. Jadi apa yang Ibu harapkan? Saya pingin dari percakapan kita ini Bu Auni, saya ingin sekali mendapatkan solusi dari, mungkin ada solusi saya bisa temukan dari Bu Auni sehingga kekhawatiran saya atau saya lebih tenang gitu Bu dalam perjalanan pembelajaran saya. Soalnya ini membuat saya resah. Mudah saja dari percakapan ini saya mendapatkan solusi itu Bu, tujuannya gitu. Iya baik. Jadi menurut Ibu Sumarni, kira-kira apa yang membuat murid Ibu kok pada tahun ini prestasinya atau kemampuan menerima pembelajarannya itu lebih menurun dari tahun sebelumnya? Iya, kalau Kira-kira saya penyebabnya apa, Bu? kalau saya pikir Bu ya, penyebabnya mungkin murid saya ini karena anak zaman sekarang kan senang main HP gitu. Saya mungkin masih terpaku dengan metode-metode tahun dulu Bu ya. Saya masih menggunakan tahun dulu, sementara saya menemukan murid saya dalam kondisi yang berbeda gitu. Anak-anak sekarang kan rata-rata punya gadget. Jadinya di sini saya kayaknya tidak mengembangkan metode dan tidak memanfaatkan IT. Kebetulan di sekolah juga kita punya LCD itu satu, jadinya aman lagi listrik. Di ruangan saya ini agak kadang-kadang sering macet gitu. Istilahnya saya kurang menggunakan IT di dalam pembelajaran sama mungkin sama metodenya kali Bu ya. Saya belum mengembangkan metode yang lebih yang menyenangkan atau yang disenangi oleh murid, mungkin itu kali Bu ya. Bisa jadi Bu Guru, karena kalau kita lihat ya tadi Ibu sampaikan prestasi atau kemampuan daya serap anak didik Ibu menurun pada tahun ini. Ya, jadi kira-kira metode apa gitu kira-kira yang bisa menurut Ibu tepat untuk membangkitkan lagi semangat siswa-siswi Ibu agar kemampuannya lebih meningkat. Kalau kita lihat zaman sekarang ya, anak itu interaksi setiap hari itu dengan teknologi Bu ya. Kalau saya pikir itu mungkin anak itu akan lebih senang kalau dia belajar menggunakan IT ya. Ditambah lagi mungkin metode saya yang harus dikembangkan Bu ya, mungkin bisa menggunakan metode yang seperti sekarang ini seperti game, apalagi metode belajar sambil bermain, memanfaatkan lingkungan. Mungkin itu salah satu caranya Ibu ya untuk meningkatkan kemampuan murid saya. Betul sekali Bu Guru. Jadi bisa dengan cara kita mengembangkan ya metode yang akan kita ajarkan, yang akan kita pergunakan untuk mendidik anak murid kita. Jadi kalau menurut Ibu, kira-kira kalau yang kemarin itu metode apa saja yang Ibu sudah terapkan untuk mengajarkan kepada murid-murid Ibu? Kalau Sudah diterapkan? iya, karena pelajaran matematika jadinya saya banyak menggunakan metode ceramah sama tanya jawab. Di situ keseringan ceramah gitu karena ini matematika ya, terus tugas kita sering membebankan tugas kepada murid tanpa memilah kemampuannya. Kita berikan tugas dengan sama kesulitannya semua siswa itu.
itu ibu, sama ceramah itu yang sering digunakan. Oh gitu ya. Jadi ibu selama ini kebanyakan menggunakan metode ceramah dan pemberian tugas. Iya Bu ya. Dan nyatanya metode tersebut belum membawa hasil yang maksimal ya Iya, terhadap Bu, pencapaian iya. belajar siswa ibu. Nah sekarang coba kalau menurut ibu kira-kira metode apa kira-kira yang pas, yang cocok untuk kita terapkan kepada anak didik kita, apalagi sesuai dengan zamannya saat ini ya, agar nanti prestasi mereka jauh lebih meningkat. Menurut ibu coba metode apa kira-kira yang bisa dikembangkan? Kira-kira apa ya, bisa memanfaatkan IT, kita bisa mengambil di YouTube atau di TikTok, misalkan belajar tentang bangun ruang, kita bisa mengambil di situ, nanti anak akan lebih terfokus ketika mereka akan melihat video. Kita juga bisa mengambil lingkungan sekitar anak itu langsung terjun. Yang tadinya saya kan biasanya memanfaatkan alat-alat peraga itu apa yang ada di sekitar, yang ada di dalam kelas saja gitu. Tapi mungkin kalau kita keluar Bu ya, seperti kita menghitung luas luas daerah, kita kan bisa langsung menggunakan lingkungan sekitar. Itu mungkin Bu ya, atau dengan menggunakan metode yang belajar sambil bermain, apalagi sekarang kan di metode-metode baru sekarang itu menggunakan game banyak sekali ya, yang kita bisa upload, yang kita bisa pelajari, jadi diferensiasi kita Diferensiasi ya. Jadi ingin menerapkan proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Wah, luar biasa sekali ya apa yang Ibu sampaikan tadi untuk mengembangkan keberhasilan anak didik Ibu ingin mengembangkan metode pembelajaran yang akan dipakai sesuai dengan kodratnya ya, kodrat zaman. Kemudian Ibu sesuai dengan kodrat zaman. Jadi Ibu apa yang Ibu ingin rencanakan gitu? Apa yang ingin rencanakan agar apa yang akan Ibu laksanakan agar rencana tadi bisa tercapai gitu? Saya ingin merencanakan, yang pertama saya akan memetakan dulu siswa saya sesuai dengan kemampuannya. Itu rencana saya, kebetulan kita dapatkan di guru penggerak ini tentang pembelajaran berdiferensiasi. Di situ timbul ide saya di dalam pembelajaran matematika. Kalau saya mengajarkan matematika dengan memberikan kemampuan tugas sesuai dengan kemampuan siswa saya, otomatis insya Allah siswa saya semuanya akan bisa mengerjakan. Yang tadinya saya kan terfokus hanya satu tugas gitu, sehingga di situ siswa saya yang kurang sekali itu tidak bisa menjawab, dan yang pertengahan itu hanya bisa menjawab setengah, sehingga saya golongkan menurun sekali kemampuannya. Tapi kalau kita menerapkan pembelajaran secara berdiferensiasi, kita kan di situ petakan siswa kita. Saya akan mencoba pembelajaran dengan cara berdiferensiasi dan menggunakan KSE ya Bu ya. Iya. Saya juga berencana ingin mengambil ingin memanfaatkan IT. Saya akan melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah dengan teman sejawat dalam memanfaatkan IT, apalagi sekolah saya kan kurang sekali gitu. Saya ingin mengajukan ke kepala sekolah mengenai rencana saya gitu. Itu Bu rencana saya. Wah, luar biasa Bu Sumarti, bagus sekali apa yang Ibu rencanakan tadi, sudah luar biasa dan saya sangat setuju, sangat mendukung. Saya harapkan mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan tadi bisa tercapai ya dan terlaksana dengan maksimal. Sukses Bu Guru ya. Iya, itu komitmennya. Apa komitmennya terhadap rencana tersebut? Komitmen saya Bu, mudahan ya, dengan rencana itu saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan saya dalam membimbing siswa saya, dalam mengembangkan metode-metode, mencari metode yang menyenangkan sesuai dengan materi, agar pembelajaran saya itu menyenangkan, bisa diterima oleh siswa saya. Mudahan saya terus berkomitmen menjadi guru yang lebih baik dan menjadi guru yang terbaik, bisa menjadi contoh untuk lingkungan sekitar saya. Itu Bu, mudahan tercapai ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Ya mudah-mudahan ya bagus sekali semua rencana Ibu, mudah-mudahan dapat terlaksana sehingga nanti murid-muridnya mampu ya bersemangat, tetap bersemangat pada saat menerima pembelajaran dari Ibu. Iya. Ada lagi yang ingin disampaikan Bu? Itu aja Bu ya. Terima kasih Bu Oni. Sama-sama. Saya rasakan ini dari percakapan kita ini kayaknya saya ada solusi gitu.
Terima kasih Bu Ani ya, terima kasih waktunya Bu, terima kasih. Alhamdulillah ya Bu Sumani kalau sudah mendapat solusi dari permasalahan yang Ibu tadi sampaikan tadi, ya, jadi mudah-mudahan bisa direalisasikan. Iya, terima kasih. Mungkin ya, Kan ya sampai di sini. Nanti kalau ada hal-hal lagi yang ingin kita diskusikan, yang ingin kita sharing, insya Allah saya tetap bersedia untuk mendengarkan terima kasih. apa yang disampaikan. Baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Beli, hasil proses coachingnya tadi? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Win, saya rasa proses coaching yang saya laksanakan tadi sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu Oni ya. Nah, setelah melakukan observasi tadi bersama coaching, Ya, ada sedikit pertanyaan nih Bu Oni, boleh kan? boleh silakan. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan selama coaching tadi terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Ini ya Bu Win, saya sudah melaksanakan coaching tersebut, proses coaching, dan saya sudah menggunakan sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab kepada coach saya. Dan saya rasa coach saya sudah menemukan jawabannya. Oke, baik Ibu ya. Jadi Ibu Auni sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta ya. Ya betul Bu. Yang saya lihat juga tadi yang sesuai dengan yang saya amati, Ibu juga sudah menyampaikan tujuan ya. Iya, ya. Kemudian mengidentifikasi masalah dan mengarahkan coaching untuk menemukan solusinya atau permasalahannya ya. Iya. Dan kemudian Ibu juga tadi sudah fokus terhadap coaching, itu artinya Ibu sudah menerapkan kehadiran penuh, Kehadiran penuh, ya. iya. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif. Tentunya Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching Ibu ya. Betul Bu. Luar biasa ya Bu Oni, Ibu sudah melalui proses coaching ini dengan baik. Mudah-mudahan Ibu terus sukses ke depannya Amin. ya. Ya Rabbal Alamin. Ya, ya. Oke. Oh ya, satu lagi nih Bu, boleh ya? Boleh, Ya. silakan. Untuk kedepannya nih, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching kita hari ini? Kompetisi yang ingin saya terapkan adalah dalam melakukan proses coaching nanti saya harapkan saya bisa menerapkan tiga prinsip, tiga potensi ya kompetisi coaching tadi, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan juga tentu saya akan mengaitkan dengan prinsip-prinsip coaching itu sendiri, yaitu kemitraan, kemudian kemitraan dan memaksimalkan potensi dari coaching yang saya coachkan ya. Baik Ibu ya, jadi Ibu sudah akan lebih mendalami lagi, Iya, begitu ya Bu lebih ya? mendalami lagi. Iya, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, kemudian menerapkan tadi konsep dari coaching ya, ya dengan kemitraan ya dan lain sebagainya. Oke Bu Auni, terima kasih sudah melakukan tanya jawab untuk melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta ya. Iya, ya. Mungkin saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, sama-sama ya. Bunda. Semoga sukses selalu Bu ya. Iya, ya. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum.